Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, yang tidak mampu dihitung, tidak mampu diukur, dan tidak mampu dikumpulkan. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua adalah nikmat inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, manusia yang lemah, manusia yang fakir, manusia yang senantiasa butuh pertolongan, butuh bimbingan, dan butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua aktivitas kita semua kegiatan kita semua, pencapaian kita semua bisa terselesaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sempurna. Itu semua mutlak atas inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan, pertolongan, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, manusia yang sempurna, manusia yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajarannya, di atas sunnahnya, sampai hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini merupakan malam yang penuh dengan berkah insya Allah. Di majelis ini, di kelas ini, di acara ini, walaupun secara online, kita selalu berharap tidak mengurangi keberkahan dalam mencari dan menuntut ilmu, di mana malam hari ini kita akan membuka salah satu kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang ada di BID, Belajar Islam Dasar, yaitu kegiatan sinkronus, kegiatan yang insya Allah penuh dengan manfaat, penuh dengan kemanfaatan, berguna untuk jiwa dan raga, serta sebagai kelengkapan untuk menyempurnakan pemahaman dari apa yang telah dipelajari. Nah, semata-mata kelas ini adalah untuk memantapkan keilmuan yang telah dipelajari. Nah, jadi kemunculan kelas ini adalah untuk memantapkan, memastikan, menyempurnakan keilmuan yang telah dipelajari selama belajar di BID. Kemudian kegiatan kelas sinkronus ini sejatinya bukan kelas yang baru, namun kelas yang sudah sering dibuka
dan insya Allah akan selalu dibuka di setiap semesternya dengan berbagai macam konsep, dengan berbagai macam jadwal. Banyak pertimbangannya yang semoga dengan konsep yang akan dibuka kelas sinkronus ini yang mungkin berbeda dari semester-semester sebelumnya, dengan konsep yang ada itu diharapkan bisa selalu dimanfaatkan betul semaksimal mungkin. Kesempatan emas, kesempatan yang berkah, kesempatan yang penuh dengan manfaat dan juga penuh dengan ya untuk menyempurnakan tadi pemahaman yang telah dipelajari. Maka ketika kelas ini dibuka, yang disebutkan tadi adalah sebagai kesempatan yang penuh dengan keberkahan, maka bersegeralah sebagaimana sifat seorang muslim dan muslimah yang sempurna. Nah, jadi sifat seorang muslim, sifat seorang muslimah yang sempurna itu adalah dengan senantiasa bersegera menuju kebaikan yang diistilahkan dalam Al-Quran adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, bersegeralah kalian menuju kebaikan. Dan itu merupakan sifat seorang muslim yang sempurna, adalah dengan senantiasa bersegera menuju kebaikan. Karena manusia itu terhadap kebaikan terbagi menjadi 3 bagian. Manusia itu terhadap kebaikan itu terbagi menjadi 3 bagian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 32, surat Fatir ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitab." Kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewariskan Alkitab. Siapa yang mewariskan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah wariskan? Alkitab, ilmu, wahyu, pengetahuan, ilmu. Nah, artinya di sini berarti masuk dalam ilmu waris ya. Nah, yang mewariskan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang diwariskan adalah Alkitab. Sebagaimana kita giat untuk mencari atau mempelajari ilmu waris, nah, maka di sini apa? Ada ilmu waris yang apa? Allah isyaratkan. Tsumma awrathnal kitab. Kemudian kami, kata Allah, itu telah mewariskan Alkitab, telah mewariskan ilmu pengetahuan. Kepada siapa? Siapa yang berhak mendapatkan itu semua? Alladzina astafaina. Alladzina astafaina. Kepada orang-orang yang telah kami pilih. Nah, berarti tidak sembarangan. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Ternyata yang mendapatkan warisan ini, dan itu merupakan sebaik-baik warisan yang datang dari Rabbul Alamin, tidak semua orang. Min dalam bahasa Arab bermakna taba'id, sebagian. Kemudian kami telah mewariskan ilmu, pengetahuan, kitab kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih di sini. Faminhum, maka di antara hamba-hamba kami terhadap warisan ini, ya, kira-kira kalau kita mendapatkan warisan harta ya, direlakan, diterima atau bagaimana? Semua kita ya, artinya apa?
ingin mendapatkan apa? Warisan tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini faminhum, maka di antara hamba-hamba kami itu terhadap sebaik-baik warisan ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3 bagian. Faminhum zalimun linafsih. Yang pertama adalah hamba-hamba yang dia zalim terhadap dirinya. Apa artinya zalim? Berarti dia enggan untuk mendapatkan warisan ini. Bayangkan, ada manusia hamba Allah yang enggan mendapatkan warisan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasid, dan tipe yang kedua adalah muqtasid yang dia mencukupkan diri dengan warisan Allah berupa kewajiban. Berupa apa? Kewajiban. Yang kedua, hanya menjalankan kewajiban, hanya menjauhi apa? Larangan yang sifatnya wajib. Wa minhum, dan yang ketiga, sabiqun bil khairat. Dan tipe yang ketiga, jenis yang ketiga adalah di antara hamba-hamba kami yang sabiqun bil khairat, yang bersegera menuju kebaikan. Segera untuk senantiasa mengambil, mendapatkan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya warisan yang Allah Subhanahu wa taala telah wariskan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan ayat terakhirnya adalah dzalika huwal fadlul kabir. Ingat bahwa warisan tersebut adalah sebaik-baik, sebesar-besar keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, maka di antara sifat seorang muslim adalah senantiasa bersegera. Maka kita semua harus menjadi jenis yang ketiga, yaitu wa minhum sabiqun bil khairat. Hamba-hamba Allah yang senantiasa bersegera menuju kebaikan untuk melaksanakan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kelas sinkronus ini, nah, dasarnya yang paling mendasar adalah ayat yang tadi disebutkan. Surat Fatir ayat 32. Untuk menjadi seorang hamba yang bersegera untuk mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan pemahaman dari keilmuan yang telah dipelajarinya. Nah, ini landasan yang paling mendasar, yaitu menjadi hamba Allah yang bersegera. Sabiqun bil khairat. Nah, maka pastikan ayat tersebut itu selalu hadir. Ayat yang tadi disebutkan, surat Fatir, ayat berapa tadi? 32 ya. Ayat 32. Pastikan bahwa ayat tersebut itu selalu hadir, selalu ada, selalu membersamai dalam setiap derap langkah kita mencari ilmu, menuntut ilmu, serta dalam beramal kebaikan. Kemudian setelah ayat tadi disebutkan, maka tambahkan lagi ayat yang lainnya, agar kita semua hidup dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Setiap derap langkah kita itu ada hiasan dari ayat Al-Quran. Nah, maka ditambahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama dan tidak akan pernah sama orang-orang yang berilmu mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, tidak akan pernah sama. Ini secara teks ayatnya seperti itu.
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu teks seperti itu bunyinya, redaksinya seperti itu. Namun kalau kita gali makna mendalam dari ayat tersebut, surat Az-Zumar ayat 9 tersebut, maka tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang mendaftar belajar dengan orang yang tidak mendaftar belajar. Sama berarti kiasnya ya, analoginya. Tidak sama orang yang mendaftar belajar di lembaga apapun, di tempat manapun, dengan orang yang tidak mendaftar belajar. Tidak sama orang yang telah mendaftar kemudian belajar dengan yang telah mendaftar kemudian tidak belajar. Tidak akan pernah sama. Tidak sama orang yang mendengarkan pelajaran saja dengan orang yang mendengarkan kemudian mencatat. Tidak sama orang yang telah mencatat pelajaran, tidak paham apa yang dia catat, dengan orang yang mencatat pelajaran kemudian dia paham. Tidak sama orang yang sudah paham kemudian tidak menghafalnya dengan orang yang sudah memahami kemudian dia hafal. Tidak sama orang yang telah hafal kemudian tidak mengamalkannya dengan orang yang telah hafal kemudian mengamalkannya. Kan sama semua. Nah, maka apa? Maka kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama. Nah, maka semuanya kembali kepada memaksimalkan kesempatan yang ada. Ketika sedari awal karena nah, ketika mendaftar di BID itu kan tidak ada paksaan. Gratis lagi ya, tidak ada paksaan. Jadi ketika mendaftar, jadilah orang yang kesatria, jangan menjadi orang yang pecundang. Ketika mendaftar, kemudian dia leha-leha tanpa ada tanggung jawab. Karena sedari awal apa dia telah menyatakan apa untuk siap belajar. Ketika dia mendaftar, kemudian dia leha-leha, banyak santuinya, banyak rebahannya tanpa ada beban tanggung jawab yang harus dia ikuti dari setiap kegiatan, maka ingat bahwa semua itu ada pertanggungjawabannya. Yang bertanya nanti bukan ana, bukan tim penyelenggara, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya, ngeri makanya. Jangan apa? Jangan pernah dianggap sepele. Bisa jadi sesuatu yang sepele itu malah mengakibatkan kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nah, maka seperti itu ya. Jangan pernah tertipu ya. Nah, jangan apa pernah tertipu. Jadi maksimalkan sebaik mungkin kesempatan yang ada. Terlebih gratis lagi kan. Nah, baik. Kemudian jangan pernah apa? Ya, tertipu dengan apa? Dengan sebuah pembelajaran, tempat pembelajaran, lembaga pembelajaran yang dia telah baik, yang dia telah terkenal dan masyhur dan seterusnya. Jangan pernah apa tertipu dengan apa lembaga yang sudah baik, sudah masyhur, sudah terkenal. Jangan pernah tertipu. Ingat sekelas Nabi Adam saja itu bisa tergelincir di surga yang itu merupakan apa tempat yang paling baik. Bisa jadi apa? Kita yang mendaftar di satu lembaga yang sudah masyhur sampai internasional misalnya, itu kalau kita apa tidak memanfaatkan kesempatan yang maksimal mungkin itu, kita apa bisa menjadi apa orang yang hina juga. Artinya apa? Jangan pernah tertipu dengan apa lembaga tadi. Nah, kemudian juga apa? Jangan pernah tertipu dengan
kedekatan bersama orang yang hebat, orang yang soleh, orang yang berilmu, semata-mata dekat, telah mendaftar. Dengan apa? Dengan belajar bersama Ustadz Fulan, dan seterusnya. Yang apa? Dia hebat, soleh, berilmu. Nah, jangan pernah tertipu, karena orang-orang munafik itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sesoleh-solehnya manusia, orang yang paling berilmu, manusia yang paling soleh, tetap saja mereka orang-orang munafik dengan kedekatannya bersama Rasulullah itu tidak menjadikannya rajin. Tetap masih apa? Masih bermalas-malasan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka itu berdiri sholat, mereka sholat apa? Dalam keadaan bermalas-malasan. Padahal yang menjadi imam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan nggak kebayang. Artinya apa? Jangan pernah tertipu dengan apa? Dengan kedekatan kita dengan orang yang apa? Soleh, berilmu dan seterusnya. Kemudian jangan juga apa? Pernah tertipu dengan banyaknya amalan, dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya apa? Prestasi, catatan, postingan, jangan. Karena iblis itu yang dulunya apa? Beramal dengan amalan yang banyak, itu akhirnya itu menjadi manusia, bukan manusia, makhluk yang dilaknat, disiksa, dihina. Padahal apa? Dulunya apa? Banyak amalannya. Nah, maka kesimpulannya, apa coba kesimpulannya? Apa kesimpulan yang apa? Tadi disebutkan. Hmm? Kesimpulannya tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Belajar di tempat yang hebat, dekat dengan orang yang hebat, banyak catatannya, nggak ada jaminan. Terus gimana? Kecuali diri kita yang menjamin diri kita sendiri untuk bebas dari kebodohan, untuk selamat dari neraka, untuk menghantarkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang bisa menjamin adalah siapa? Diri kita sendiri. Jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat masyhur ya ayatnya. Apa bunyinya? Ada yang hafal? Nggak ada hadiah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6 ya. Ayat yang masyhur, populer. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, pastikanlah diri-diri kalian itu terbebas. Berarti apa? Yang menjamin keselamatan dari neraka itu apa? Diri-diri kalian sendiri. Bukan lembaga, bukan kedekatan dengan orang soleh, bukan banyaknya prestasi, amalan, catatan, postingan, bukan. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum, jelas. Yang bisa menyelamatkan diri sendiri adalah apa? Diri dia sendiri. Wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari neraka. Ini mukodimah ya di awal. Seperti biasa, mukodimahnya apa? Lumayan panjang. Nah, taib. Kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya teringat ya saat pembukaan semester ganjil 2024 kemarin di bulan Januari ya. Itu sudah Ana sampaikan di pembukaan tersebut bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah kebutuhan. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah kebutuhan. Kebutuhan yang tidak berhenti. Bahkan sekelas Rasulullah SAW itu senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu.
Kenapa? Karena itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, melebihi kebutuhan seseorang terhadap makan dan minumnya. Maka ketika itu merupakan kebutuhan, nah, maka ketika itu merupakan apa? Sebuah kebutuhan, maka harus disadari dari dalam diri sendiri. Jika merasa butuh, maka dia yang mengejarnya, mencarinya, dan mengupayakannya. Nah, ini poin ya yang harus dicatat. Artinya menuntut ilmu, mencatat ilmu adalah kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipahami betul dalam diri seseorang. Karena kaidahnya, jika merasa butuh, jika merasa perlu, maka dia harus mengejarnya, mencarinya, dan mengupayakannya. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh kita. Jangan merasa sok apa, sok mahal ya. Jangan. Artinya apa? Kita yang harus apa? Mencarinya, mengejarnya, mengupayakannya. Ini yang pernah Anda sampaikan di pembukaan semester ganjil kemarin. Dikarenakan manusia itu, kita semua adalah manusia, sifatnya adalah lalai, lupa ya. Nah, maka datanglah anjuran untuk saling menasehati, memotivasi, untuk mengingatkan mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut, nasihat tersebut, motivasi tersebut itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jadi malam hari ini itu sebagai pengingat, sebagai motivasi, sebagai bekal yang harus dimiliki untuk berlangsungnya kelas sinkronus yang akan dibuka, yang akan berjalan di semester ini. Karena anak yakin, seyakin-yakinnya, semua yang hadir di sini ini sudah sering ya mendengar ayat tentang menuntut ilmu, hadis tentang apa menuntut ilmu, dan seterusnya. Sudah apa sudah sering. Nah, kemudian tema kita di malam hari ini di pembukaan kelas sinkronus ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran, landasan dan praktek untuk kelas sinkronus. Nah, jadi berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, landasan dan praktek untuk kelas sinkronus. Maka kita akan membaca, kita akan memahami ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sinkronus. Ternyata landasan dan praktek sinkronus itu secara umum, terkhusus terhadap ilmu, maka sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada dalam Al-Quran. Dari sini kita paham dan yakin bahwa Al-Quranul Karim itu adalah panduan, adalah pedoman untuk segala sesuatu. Di antaranya adalah tentang sinkronus ini. Yang diistilahkan dalam Al-Quran itu sebelumnya, di mana Al-Quran itu adalah pedoman, panduan tadi, untuk segala sesuatu yang disifati dengan sifat tibyan. Tibyan artinya penjelasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl
pastikan ya, surat An-Nahl ayat 89, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran. Status Al-Quran adalah tibyanan, penjelas. Likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Nah, maka garis bawahi kata-kata tibyan. Tibyan artinya apa? Penjelas. Baik penjelasan yang sifatnya umum maupun penjelasan yang sifatnya khusus. Jadi Al-Quran itu kita pahami, kita yakini dia adalah tibyanan, pedoman, panduan untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu sudah terdapat di dalam Al-Quran. Berarti kita harus dekat dengan Al-Quran. Terlebih lagi, kita semua adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita semua apa? Mengaku, mengklaim, merasa, dan memang harus merasa sebagai ahli sunnah wal jamaah. Terlebih kita semua apa? Adalah ahli sunnah wal jamaah, salafi, sunni. Nah, maka semua istilah itu akan kosong maknanya apabila tidak kembali kepada Al-Quran. Maka harus kembali kepada Al-Quran dan memahaminya. Nah, ini poin. Maka itu semua apa? Bukanlah semata-mata slogan tanpa isi. Saya salafi, saya sunni, saya ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka apa? Semua itu harus dikembalikan kepada Al-Quran. Oleh kita kan sering ya mendengar dan mengucapkan bahwasanya apa? Beragama itu harus sesuai dengan Al-Quran, sunnah, dan sesuai dengan jejak pemahaman salafus soleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, maka itu semua slogan yang harus berisi, yang harus berbobot berarti, yang harus bermakna. Berarti ya dikembalikan kepada Al-Quran, harus diterapkan, harus diamalkan, dan harus dibiasakan. Baik, itu sebagai apa? Sebagai ya pengingat ya, pengingat. Jadi malam hari ini kita apa? Akan belajar tentang ayat-ayat Al-Quran sebagai bekal tadi. Nah, kita mulai dari ayat yang paling mendasar terkait sinkronus ini, memastikan apa yang telah dipelajari. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "in ja'akum fasikun", jika telah datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka telitilah, cross checklah, pastikanlah, sinkronkanlah, fatabayyanu. Nah, jadi kata kuncinya adalah tabayyanu, di garis bawahi. Nah, ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita semua tentang kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertabayun. Ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita semua kewajiban untuk bertabayun terhadap setiap berita yang datang kepada mereka, kepada kita semua. Baik yang mereka minta berita tersebut
atau yang mereka dapatkan. Bagaimanapun caranya berita itu sampai ke kita, baik yang kita minta ataupun yang kita dapatkan, maka kewajiban kita setelahnya adalah bertabayun. Jadi ada perintah tabayun. Tabayun artinya apa? Diteliti, dipastikan, diperjelas. Untuk apa? Untuk ya membenarkan berita tersebut. Terlebih di sini dijelaskan yang membawa berita adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik berarti harus ada apa? Harus ada eh, tabayun, memastikan. Nah, maka berarti sinkronus itu sama dengan tabayun berarti ya, tabayun. Nah, apa yang telah dia miliki, nah, dia pastikan, dia pastikan kembali, tabayun. Namun bukan artinya pengajar-pengajar yang mengisi pelajaran di audio itu orang-orang fasik, bukan ya. Bukan, bukan, bukan. Nah, bukan. Namun jauh dari itu. Karena apa yang dipelajari itu adalah berita tentang Allah Subhanahu wa taala, berita tentang Islam, berita tentang ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seseorang itu diperintahkan untuk tabayun terkait berita yang sifatnya manusiawi, duniawi, maka terlebih lagi apabila berita tersebut adalah berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada perintah untuk bertabayun. Terlebih apa? Berita tersebut adalah berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Berita Allah ya harus disampaikan, berita Allah harus disampaikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka sifat tabayun atau disebut dengan atau muradifnya, sinonimnya adalah tasabut. Tasabut. Nah, jadi ada sifat tabayun, sifat tasabut, memastikan, sinkron tadi ya, memperjelas, harus jauh apa? Lebih dimaksimalkan. Ketika itu berkaitan dengan berita Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya di sini. Oleh karenanya, yang menyampaikan berita Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan salah, maka dia telah mendapatkan dosa yang paling besar. Nah, jadi ketika seseorang itu menyampaikan berita Allah dengan salah, maka dia telah terjatuh pada dosa yang paling besar. Mengatasnamakan sesuatu, nah, yang tidak benar, tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai dari apa? Fahisha, perbuatan keji, perbuatan dosa dan seterusnya. Maka di akhir ayat surat Al-A'raf ayat 33 tersebut itu Dalam disebutkan panggilan wa dalam. antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara Kepala sebentar semua. ya. Singkat yang mana? Yang pendek dulu. Taib. Nah, jadi eh,
Di antara keharaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-A'raf ayat 33 tersebut adalah wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Yaitu kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Nah, maka apa? Harus dipastikan apa yang telah kita pelajari dari audio, dari rekaman. Nah, maka itu harus ditabayunkan, harus ditasabutkan, harus disinkronkan. Sehingga apa? Apa yang kita pahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Taib, ini ayat yang pertama, berarti ada kata apa? Tabayun. Nah, ini ayat yang mendasar ya. Nah, kalau tidak menjalankan tabayun antusibu qauman bijahalatin, maka dia akan tenggelam di dalam kebodohan selama-lamanya. Nah, berarti yang nggak ikut sinkronus berarti ini Al-Quran yang bicara ya, bukan anak yang bicara. Nah, kalau tidak ditabayunkan, kalau tidak disinkronkan, nah, itu iya dari pemahaman. Taib. Sekarang jelas Qur'ana? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Taib. Tadi terakhir sampai mana? Kalau tidak ditabayunkan atau disinkronkan, maka akan mencelakakan orang lain ya. Nah, hati-hati. Artinya apa? Pastikan bahwa apa yang kita catat sebelumnya, kita dengar, kita catat, kita pahami, itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga kita tidak terjatuh kepada keharaman wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan ingat, jangan pernah merasa bahwa apa yang telah kita banyak dengarkan itu menjadikan kita merasa tahu segalanya. Itu kunci dari apa? Kecelakaan, kunci dari kesombongan. Jangan pernah apa merasa bahwa apa yang telah kita dengarkan, telah kita pelajari, itu menjadikan kita apa? Sudah tahu segalanya. Ingat bahwa ilmu Allah itu adalah luas, adalah banyak. Yang diberikan kepada kita wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian, dalam surat Al-Isra ya, coba dipastikan. Dan tidaklah kalian itu diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Jangan pernah apa? Sombong. Taib. Jadi pastikan. Nah, kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua, surat An-Nisa ayat 83. Nah, jadi tadi kata kuncinya itu adalah tabayun. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83 berfirman, "Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih." Dan apabila sampai kepada mereka satu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, ada berita, ada informasi yang datang kepada mereka, adza'u bih. Mereka langsung meng-share-nya. Adza'u bih itu apa? Langsung disiarkan.
langsung diposting, langsung di storykan, langsung di-share ya. Nah, kebiasaan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Tukang share ya, tukang share berarti adza'u bih. Nah, walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka itu mengembalikannya kepada rasul, berarti apa? Kata-kata radduhu itu yang harus apa digarisbawahi. Kalau seandainya mereka apa? Menyerahkan kepada rasul atau kepada ulil amri di antara mereka, nah, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui kebenaran tersebut. La alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Baik, ini ayat yang kedua, surah An-Nisa ayat 83. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita satu keadaan di mana saat sebuah informasi, berita, info itu datang kepada kita, berita yang tersebar, berita yang sedang viral, maka nggak boleh apa langsung diadza'ubih, langsung disiarkan, langsung di share, langsung diposting. Harus apa? Walau rodduhu, harus harus dikembalikan, diserahkan, disinkronkan terlebih dahulu, dipastikan. Nah, kalau yang pertama ayatnya adalah fatabayyanu, perintahnya. Kalau sekarang perintahnya adalah apa? Walau rodduhu, disinkronkan, dipastikan. Tabayun, kepada siapa dipastikannya? Kepada siapa disinkronkannya berita tersebut? Kepada Rasul, orang yang berilmu. Nah, artinya apa? Jelas berarti ayatnya. Ketika berita yang telah kita dapat, berarti berita di sini apa? Ilmu berarti. Ilmu yang kita dapat, materi yang kita dapat dari audio yang kita dengar. Nah, itu apa? Berarti jangan dulu di-share dulu ya. Diposting dulu. Walau rodduhu ila rasul. Nah, ketika apa? Ketika dia harus dipastikan dulu benar atau atau salah apa yang dia pahami dari apa yang dia dengar. Nah, berarti apa kata rodduhu, apa yang kita terima dari berita, dari ilmu itu tidak langsung disebarkan, tidak langsung dibenarkan, tapi rodduhu, disimpan, dijaga, kemudian disampaikan, disinkronkan, dipastikan kepada Nabi, sumber ilmu, sumber keputusan. Taib, ini potretnya ya. Kan enak ya kalau kalau tahu apa ayatnya ya. Artinya berarti ayat Al-Quran itu sudah mempotret jauh-jauh hari ya. Kemudian yang dipotret adalah, lihat, yang dipotret adalah di sini itu adalah orang ya orang yang dia mendengar berita, mendapatkan berita tadi yang dia tidak langsung men-share-nya, tapi dia pastikan kepada Rasul, dia sinkronkan terlebih dahulu kepada sumber ilmu, sumber keputusan. Nah, orang yang seperti ini, sikap orang yang seperti ini, dia tidak langsung men-share, tidak langsung memposting itu, tidak langsung menyampaikan, menyebarkan. La alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, maka niscaya orang yang seperti ini, orang yang dia tidak langsung men-share-nya tapi dia sinkronkan terlebih dahulu, itu dia akan mendapatkan istinbat, dia akan mendapatkan pelajaran, dia akan mendapatkan faidah. Faidah benar atau tidaknya berita tersebut, kalau benar apa faidahnya, dan seterusnya. Kalau salah apa hikmahnya. Itu kan orang yang menjalankan tadi rodduhu, pasti dia akan mendapatkan istinbat hasilnya. Berarti yang mensinkronkan itu ya dia
akan mendapatkan istinbat. Istinbat itu banyak jenisnya. Pertama artinya apa? Kalaupun sesuatu yang telah dia pahami itu apa? Itu benar. Berarti apa? Ketika dia mendengar, itu dia memurojaah, mengulang. Agar apa? Agar ilmu itu apa? Dipastikan ya selalu apa? Ada di dalam dirinya, berarti memastikan apa ilmu senantiasa apa? Ada pada dirinya, di murojaah. Kedua, dia bisa apa? Mendapatkan ilmu baru, faidah baru, itu apa? Istimbat namanya. Nah, berarti orang yang mensinkronkan itu ya dia akan mendapatkan istinbat. Pertama berbentuk murojaah, kalau memang apa? Dia pernah memahami, mengetahui dan seterusnya, itu sifatnya apa? Murojaah. Yang kedua apa? Akan mendapatkan faidah baru. Karena bisa jadi apa? Artinya cobalah ya, buat satu survei, satu pengalaman, kita apa? Membaca satu buku misalnya secara tuntas, buku yang ringan, itu kalau kita baca secara full, artinya apa? Taruhlah apa? Kita menyelesaikan apa buku tersebut, itu kan kita apa? Tidak bisa apa? Memahami apa? Secara penuh apa yang ada apa di dalam buku tersebut. Butuh apa? Butuh pengulangan. Barangkali apa? Di kali pertama kita menghatamkan buku tersebut, kalau dipoinkan, diangkakan 0 sampai 10, pemahaman kita apa? Mungkin baru 6. Kemudian kita butuh pengulangan. Di pengulangan kedua kita baca itu apa? Bertambah menjadi apa? 7, 8 dan seterusnya. Artinya apa? Itu adalah jenis dari apa? Istinbat. Adanya apa? Pengulangan murojaah dan ada faidah baru. Oleh karenanya, nah, orang yang menerima, mensinkronkan, kemudian dia mendapatkan istinbat, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, itu semua adalah karunia Allah, rahmat Allah. Pengulangan, faidah baru, itu adalah rahmat Allah. Kalau kalian tidak melakukan ini semua, langsung men-share, menelan apa mentah-mentah, lattaba'tumus syaiton, sungguh kalian akan mengikuti syaitan. Ini apa? Jelas ayatnya. Berarti kata kuncinya apa? Rodduhu, disinkronkan, dipastikan apa yang telah apa dia dapat dari berita. Nah, kemudian ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga dalam surat Al-A'raf ayat 144. Ada 2 ayat ya di sini. Bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Qala ya Musa, Allah berfirman, berkata kepada Musa, wahai Musa, inni stofaituka, sesungguhnya aku telah memilihmu. Telah memilihmu. Alan nas, dari manusia yang lainnya. Birisalati wabikalami, untuk membawa risalahku, untuk membawa firmanku, untuk membawa ilmu. Nah, maka lihat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Musa untuk mendapatkan ilmu, maka ada perintah, fakhudh ma'ataituka, maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu. Jadi apa yang telah disampaikan di audio itu apa? Itu diambil semaksimal mungkin berarti. Nah, setelah itu apa? Wakum minasyakirin. Jangan lupa untuk apa? Untuk bersyukur. Setiap menyelesaikan apa? Audio yang apa? Yang didengar, apa? Jangan luput apa? Untuk bersyukur. Wakum minasyakirin, bersyukur. Oh, alhamdulillah apa? Bisa mendengarkannya, bisa mencatatnya, bisa paham dan seterusnya. Nah, artinya apa? Harus senantiasa apa? Diiringi dengan apa? Dengan sifat syukur. Artinya adalah setiap ilmu yang kita dapat, baik sedikit ataupun sedang ataupun banyak, dari setiap majelis yang kita hadiri, setiap halakoh yang kita apa? Hadiri, maka semua itu yang kita dapat itu apa? Wakum minasyakirin. Dan jadilah kalian semua, engkau wahai Musa,
itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini kan jelas perintahnya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mendapatkan ilmu yang itu merupakan nikmat dari Allah, ketika dia bersyukur, maka Allah akan akan menambahkan nikmat tersebut. Allah akan menambahkan ilmu tersebut kepadanya. Jelas ini konsepnya ya. Fakhud ma ataituka wa kum minasyakirin. Berarti sama. Ketika Allah itu Allah itu memilih Musa untuk Untuk membawa ilmu, sama berarti ketika sudah mendaftar, kemudian telah mendapatkan NIM ya, nomor induknya, itu kan sudah terpilih berarti. Nah, maka kalau sudah terpilih, datang perintah fakhud ma ataituka, maka ambillah apa-apa yang telah kami sediakan dari audio-audio yang ada. Silahkan diambil, didengar, dicatat, dipahami, dihafal, diamalkan, disebarkan. Dan semua itu wakum minasyakirin. Harus senantiasa menjadi orang yang paling pintar untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Nah, maka ini kan isyarat luar biasa. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa katabna lahu fil alwa. Jangan luput untuk mencatat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keteladanan, wa katabna, dan telah kami, kata Allah, tuliskan untukmu wahai Musa. Lihat, artinya Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Ini loh audio yang sudah kami buat. Kan sama berarti isyaratnya. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in. Segala sesuatu itu mau'idatan wa tafsilan likulli syai'. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada Taurat itu segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Fakhudha, maka wahai Musa, setelah kami fasilitasi ini semua, ada webnya, ada audionya, tinggal tinggal berupaya internetnya ya, itu mah beli sendiri ya. Berjuang, berusaha, semoga Allah mudahkan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi itu semua, maka datang perintah Allah, fakhudha biquwah, maka ambillah semaksimal mungkin apa yang telah kami sediakan ini. Biquwah, dengan dengan maksimal. Diambil. Setelah diambil wa murqaumaka, perintahkan perintahkan masyarakatmu, kaummu, lingkunganmu, masyarakatmu. Ya khudhu bi ahsaniha. Berarti Musa mensinkronkan apa yang dia pelajari setelah dia benar, itu dia memastikan yang terbaik untuk untuk kaumnya, untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya. Ini kan masuk kepada hasil dari dari sinkronus berarti. Artinya ketika dia sudah memastikan apa yang dia pelajari itu benar, maka dia mampu untuk memberikan kepada orang lain, ya khudhu bi ahsaniha. Dia memberikan kepada orang lain dengan dengan ya ilmu yang terbaiknya berarti. Setelah setelah adanya sinkron tadi. Ini kan isyarat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi luar biasa kepada Musa, sama ya seperti BID misalnya itu telah memfasilitasi dengan webnya dan seterusnya. Ya kalau ada error mah itu manusiawi ya, semua ya ada kekurangannya, tinggal tinggal dimaklumi, bersabar. Itu kan sifat-sifat yang harus mengiringi derap langkah mencari ilmu, sabar, bersyukur ya. Nah, artinya fakhudha biquwah wa murqaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Kemudian terakhir, ini ayat yang terakhir ya. Oh, dua terakhir. Baik, semoga masih ada waktu ya. Ayat terakhir, nah ini langsung prakteknya sekarang. 3 ayat pertama itu muqaddimah, teorinya.
Sekarang apa? Sekarang prakteknya. Praktek yang paling jelas terkait sinkronus itu adalah kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam surat Al-Kahfi yang kita sering baca hari Jumat besok ya, malam ini. Malam ini apa? Malam Jumat ya. Nah, besok hari Jumat. Disunahkan apa? Baca surat Al-Kahfi. Nah, kalau kita baca bagaimana apa? Ya, ambisi seorang Nabi Musa untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik dengan mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir, dibaca ya dari awal, kemudian bertemu, dan nasihat Nabi Khidir ketika akan menerima Nabi Musa sebagai murid. Apa nasihatnya? Apa nasihat pertama Nabi Khidir kepada Nabi Musa ketika Nabi Khidir ingin menjadikan atau apa ya Musa sebagai apa? Sebagai muridnya. Apa wasiat pertama? Sabar, Ustaz. Sabar, Ustaz. Harus sabar ya, harus sabar. Nah, artinya apa? Itu nasihat apa? Pertama untuk apa? Mencari ilmu, sabar. Karena apa? Perjuangan ke depan itu apa? Itu harus apa? Penuh dengan kesabaran. Nah, maka kita tahu berjalan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Satu apa? Pelajaran didapat. Dua pelajaran didapat. Tiga pelajaran didapat. Yang semua itu apa? Nabi Musa bertanya. Sementara Nabi Khidir ya memberikan isyarat apa? Jangan pernah bertanya. Artinya apa? Sudah perhatikan dulu ya, resapi, maknai, pahami ya. Jangan bertanya. Ada apa? Ada waktunya nanti. Nah, sama ya ketika apa mendengar sekarang berarti audio. Nah, simak dulu. Pertanyaan disimpan. Disimpan ya, dicatat, disimpan. Ketika ada waktu sinkronusnya, nah silahkan ditanyakan. Sama seperti ini Nabi Khidir ya, artinya apa? Mungkin apa? Memberikan apa? Kesempatan nanti bertanyanya. Adapun sekarang masa-masa apa? Belajar sudah. Namun Nabi Musa apa? Ya melanggar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, kemudian Nabi Khidir memastikan untuk apa? Untuk berpisah. Nggak layak apa? Menjadi murid dan seterusnya. Kalau seandainya Nabi Musa itu apa? Bersabar, kata para ulama, pasti akan banyak apa? Pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Sunatullah, hikmah dari Allah. Nah, maka ucapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, qala hadza firaqu baini wa bainik. Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara diriku dengan dirimu wahai Musa. Namun sebelum berpisah nih, saya apa? Saya sinkronkan apa? Terlebih dahulu. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan berikan pelajaran, aku akan jelaskan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Nah, berarti kata kuncinya apa? Saunabbi'uka bita'wil. Aku akan apa? Menjelaskan penjelasan apa? Tambahan. Artinya apa? Engkau tadi apa? Membersamaiku, melihat pelajaran yang apa? Aku perbuat. Nah, maka apa? Disinkronkan oleh siapa? Oleh Nabi Khidir. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Ada waktunya berarti. Nah, yang mana apa? Waktu sinkronus ini berarti di apa? Dimanfaatkan, dimaksimalkan betul. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Penjelasan lebih berarti. Saunabbi'uka bita'wil. Ini apa? Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ini prakteknya langsung dalam Al-Qur'an. Berarti ada ya. Berarti ketika apa? Mengadakan kelas sinkronus dan yang hadir itu berarti apa? Sedang mengamalkan ayat Al-Qur'an, berarti dahsyat betul ya kalau apa? Kalau tahu apa ayatnya. Tidak apa semata-mata mengadakan, tidak semata-mata hadir. Ada ayat apa? Al-Qur'an yang mendukungnya. Berarti apa? Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang hadir tahu ayat ini
dengan apa? Orang yang hadir tapi apa? Tidak tahu ayatnya, tapi sama-sama apa? Akan mendapatkan kebaikan. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya, begitu luas. Nah, ini contoh yang pertama, praktek yang pertama. Praktek yang kedua, ini yang dahsyat betul. Adalah kisahnya Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Di mana Yakub ya jelas sebagai ayah, sebagai ar-rijalu qawwamun, sebagai laki-laki yang di apa qawwamun, di antara makna qawwamun mampu mendidik. Kisah Nabi Yakub dengan anak-anaknya dipotret dalam Al-Qur'an sebagai landasan apa? Kelas sinkronus ini, lihat. Dalam surah Baqarah ayat 133, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ketika kematian itu apa? Menghampiri Yakub. Dan kematian akan menghampiri kita semua. Dan setiap kematian ada sakarat. Ada sakarat. Sekelas Nabi SAW, itu sakaratul mautnya, itu kan berat, sulit. Itu sekelas Nabi, orang yang paling kuat jasadnya, fisiknya. Bersama dengan itu, sakaratul maut yang menghampirinya, itu berat. Oleh karenanya, di antara doa yang harus kita apa? Senantiasa panjatkan, bukan untuk yang sudah tua ya, kita semua ya, karena kematian tidak apa, tidak mengenal usia. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami semua untuk apa? Sakaratul maut. Baik. Ini Yakub datang kepadanya kematian. Idz qala li bani, lihat, Yakub itu berkata kepada anak-anaknya. Artinya apa? Dikumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, kalian telah belajar A sampai Z. Nah, coba apa namanya dipastikan apa yang telah kalian pelajari. Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Qala li bani, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah kewafatanku? Artinya apa? Disinkronkan nih. Kalian belajar sejauh ini, selama ini, sebanyak ini, apa hasilnya? Kalau apa? Ayah kalian ini apa? Ini wafat, ini meninggal. Ini kan potret luar biasa. Berarti kelas sinkronus itu, nah, itu kan apa? Berarti ada di lingkungan apa? Keluarga berarti. Dipastikan. Ya, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak. Itu apa? Harus apa? Berarti ya jangan, kan kalau kita di sini berapa? 2 bulan sekali ya. Kalau ke keluarga mah jangan 2 bulan sekali ya. Setiap hari ya disinkronkan. Dari apa-apa yang dipelajari. Nah, sebagai apa? Bentuk, bukan bentuk perhatian, bentuk tanggung jawab. Nah, maka Yakub sebagai ayah ya mensinkronkan. Qala li bani ma ta'buduna min ba'di, qalu, anak-anaknya berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Wahai ayah, kalaupun engkau itu wafat, meninggal, jangan khawatir, kami akan senantiasa menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek apa? Nenekmu. Nenek moyangmu, Ibrahim, terusnya. Artinya apa? Dipastikan. Ini apa? Dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Sang ayah masih bisa memastikan keilmuan dari anak-anaknya. Dipastikan betul. Itu kan kebahagiaan yang luar biasa ya. Ketika seorang ayah, seorang orang tua ya, memastikan apa? Keselamatan agama. Untuk apa? Anak-anaknya. Sehingga apa? Mereka soleh. Dan hasil dari kesolehan seorang anak ya mendoakan orang tuanya. Ini apa? Ini potret apa? Praktek dari apa? Sinkronus berarti. Kisah Nabi Musa dan apa? Kisah Nabi Yakub. Ini sekelas nabi ya. Apa? Senantiasa apa? Memberikan apa? Tabayun tadi, tasabut, sinkronus ya. Nah, taib. Selesai ya dari apa? Dari ayat Al-Qur'an. Nah, berarti ada 5 ayat ya.
terkait apa? Kelas sinkronus. Nah, kemudian kita lebih apa? Lebih dekat dengan Rasulullah SAW dan malaikat Jibril, di mana Rasulullah dengan Jibril ini itu pun apa? Setiap tahun itu mudarosah. Mudarosah ya diistilahkan oleh kita dengan kita ya. Itu apa? Itu adalah sinkronus berarti. Rasulullah setiap tahunnya itu Jibril datang kepada Rasulullah memastikan apa? Hafalan Rasulullah. Dan Jibril datang di bulan Ramadan dan sebentar lagi ya, 1 bulan lebih kita akan ya bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kita semua di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah itu. Nah, maka Rasulullah ketika bulan Ramadan itu apa? Jibril alaihissalam itu senantiasa datang ke Rasulullah untuk mudarosah, memastikan hafalan, mensinkronkan apa? Hafalan, pemahaman. Sebelum wafat itu 1 kali datangnya. Tapi ketika di tahun ke-11 datangnya 2 kali. Memastikan apa? Secara pasti. Apa yang telah dihafal oleh Rasulullah, apa yang telah apa disampaikan. Nah, 2 kali. Wakana Jibril di sini. Nah, wakana Jibril yalqahu kulla lailatin. Dan Jibril itu datang kepada Rasulullah setiap malam. Min Ramadan. Dari bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Yudaris mudarosah. Artinya apa? Rasulullah baca, Jibril mendengar. Jibril membaca, Rasulullah mendengar. Mudarosah. Sinkronkan. Betul apa atau salah, mentasmi. Nah, ini kan kebiasaan apa? Luar biasa ya. Coba apa di ya buat agenda apa untuk Ramadan tahun ini. Dengan siapa mudarosahnya? Apa yang apa akan dimudarosahkan? Terkait apa? Al-Qur'an. Karena jelas bulan Ramadan bulan yang dimudahkan seseorang dekat dengan Al-Qur'an. Bahkan dimudahkan apa? Untuk menghatamkannya. Ingat, tapi apa? Jangan semata-mata untuk hanya menghatamkan tanpa untuk memahami. Artinya apa? Harus apa? Memahami, mentadaburi. Nah, terakhir adalah Abdullah bin Mas'ud. Satu potret keteladanan seorang penuntut ilmu yang sejati. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan kepada dirinya, wallahi, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, tidaklah ada surat yang turun dari Al-Quran kecuali aku lebih paham di mana surat itu apa turun. Dan tidaklah sebuah ayat itu diturunkan dari Al-Quran kecuali aku paling paham tentang alasan kenapa ayat itu apa diturunkan. Artinya sekelas Abdullah bin Mas'ud itu memiliki apa? Pemahaman yang luar biasa terhadap Al-Quran. Jelas 70 surat dalam Al-Quran itu diambilnya langsung dari Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu, artinya apa? Apa yang diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud sangatlah banyak. Namun lihat, sebagai penuntut ilmu yang sejati itu kan tadi, dia tidak merasa apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia hafal itu sudah banyak, kemudian dia merasa dia tahu segalanya, bukan. Walau a'lamu ahadan, kalau saja aku mengetahui ada seseorang yang dia lebih paham terhadap Al-Quran, melebihi pemahamanku, tabluguhul ibil la'ataituhu, sungguh aku akan menunggangi unta untuk mendatangkannya, untuk mensinkronkan pemahamanku, atau apa? Meningkatkan pemahamanku. Lihat. Ini apa? Ini potret keteladanan Abdullah bin Mas'ud. Kalau seandainya apa? Ada orang yang lebih paham terhadap surat Al-Quran atau ayat Al-Quran. Kalau seandainya, nah ini kita buat
buat perandaian ya. Kira-kira Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah wafat itu banyak menghabiskan waktu di Madinah atau di Kufah. Kufah sekarang Iran ya. Nah, dan para sahabat ketika itu sudah tersebar di mana-mana. Ada yang di Syam, di Yaman, bahkan sampai ke Mesir. Nah, taruhlah kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud itu ada di Kufah dan dia mendengar bahwa di Mesir itu ada sahabat Rasulullah yang lebih paham terhadap surat Al-Quran, terhadap ayat Al-Quran, maka sekelas Abdullah bin Mas'ud dia akan menunggangi untanya dengan unta dulu mah, bukan dengan pesawat, dengan unta, alat transportasinya. Nah, dengan unta. Untuk apa? Untuk mendatangi orang tersebut. Kufah ke Mesir itu berapa jaraknya? 3.000 sekian kilometer ya. Dia tempuh dengan apa? Dengan untanya. Kira-kira kalau orang melakukan perjalanan butuh apa? Butuh modal, butuh uang. Berapa uang yang apa? Yang dia keluarkan untuk apa? Untuk melakukan apa? Perjalanan. Butuh waktu dengan unta loh ya, 3.000 kilometer. Butuh apa? Butuh ya energi, berarti dia apa? Mengeluarkan energinya. Bayangkan, hartanya iya, tenaganya iya, waktunya iya, dia keluarkan untuk sekedar semata-mata mendapatkan satu pengetahuan, satu ilmu, satu faidah. Dia kejar. Itu kan berarti apa? Potret apa? Penuntut ilmu sejati itu. Artinya apa? Apa yang dia pahami dari Al-Quran itu apa? Kalau ada orang yang lebih paham darinya, maka dia akan mengejarnya. Kan kalau kita nggak sampai mengendarai unta ya, cukup dengan apa? Cukup dengan adanya kuota. Kuota ya, 1 bulan berapa kuota yang dihabiskan? Hmm? Berapa? Taruhlah ya, 1 bulan misalnya 100.000 taruhlah, atau 200 lah ya. Nah 200 misalnya. Itu sekelas dengan, sebanding dengan Abdullah bin Mas'ud enggak jauh ya. Artinya apa? Bersama dengan itu, malasnya kita itu luar biasa besarnya ya. Namun dengan malasnya yang besar itu masih mengaku apa? Menjadi atau seorang apa? Thalibul ilmi. Kan nggak kebayang berarti levelnya apa, di mana. Ini apa? Sekelas Abdullah bin Mas'ud yang dia apa? Ya sebagai potret apa? Keteladanan. Artinya apa? Dia punya pemahaman, kemudian apa? Dia tidak apa? Tidak mau apa? Ya artinya senantiasa apa? Meningkatkan dirinya untuk pertama mensinkronkan tadi dengan orang yang lebih paham, apakah benar pemahamanku ini, sehingga apa? Akan meningkat pemahamannya. Dia akan datang kepada apa? Orang tersebut. Taib. Demikian ya, itu apa? Beberapa ya ayat, beberapa apa? Pelajaran yang bisa disampaikan di kelas pembukaan sinkronus ini di tahun atau di semester ganjil tahun 2024 ini sebagai bekal untuk apa? Assalamualaikum Kelas Ustaz. sinkronus. Bisa Bentar, dilayarkan, bisa ditekankan yang nomor 5 Ustaz. sebentar dulu ya, sebentar. Yang nomor 5 tadi itu nggak kelihatan Ustaz. Jadi apa yang Ana sampaikan ini semoga apa menjadi bekal ya untuk apa? Untuk kelas yang akan dibuka dengan konsep yang sudah di-share ya, apa buku panduannya. Nah, silakan apa dimanfaatkan, dimaksimalkan betul. Semoga apa ya belajarnya di sini itu apa benar-benar belajar ya, bukan hanya apa ikut-ikutan. Taib. Barakallahu fikum, cukup ya apa yang bisa disampaikan. Taib. Tadi apa? Di nomor berapa? Nomor 5 tadi? Nomor 5 Ustaz. Iya, tadi ke enggak ini. Ya, makasih banyak Ustaz. Taib. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Anda ingin bertanya kalau kelas sinkronus itu ada jadwal khususnya atau
atau random Ustaz waktunya? Jadwalnya sudah di-share ya, di-share. Oh, Dan baik Ustaz. Pelajaran yang dibuka kelas sinkronusnya itu hanya 4 di semester ini ya, hanya 4. Silakan dimaksimalkan tadi ya. Pertama, kelas atau pelajaran usul salasa, qawaid fikih, nahu dan sorof. Nah, semoga semester depan itu bisa semua ya, sebagaimana semester yang sebelumnya dengan penuh ya maksimal, baik dari penyelenggara ataupun dari semuanya. Jadi jadwal sudah ada ya, silakan Dapatnya di mana Ustaz jadwalnya? Dapatnya di mana jadwalnya? Di mana ya? Grup ya? Di grup sudah di-share sepertinya ya. Coba dipastikan ya. Ada lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, tadi yang nomor 7 belum kecatat satu itu. Terus yang kedua, Ana mau tanya Ustaz, apakah sama dengan apa sih yang sekarang itu fenomenanya yang misalnya ikutan nih, misalnya kan ada ya gitu cerita, bukan cerita sih, memang ada nyatanya gitu. Teman Ana yang bareng-bareng di kelas tahsin misalnya tuh. Terus karena dia itu ngejarnya pengen ditalakinya, nggak mau belajar klasikal dulu atau materi dulu, lalu dia itu jadi mencari yang lebih gitu, misalnya mencari yang lebihnya itu, oh iya di sana ternyata udah ada talakinya gitu kan, bukan klasikal lagi dan sebagainya. Apakah itu termasuk yang seperti Abdullah Ibnu Mas'ud ini gitu kan, jadi mencari yang lebih gitu agar dia tuh lebih cepat memahami dan lain sebagainya, atau memang gimana ya? Karena anak tuh tipe orang yang kalau yang ini belum selesai, ya udah ini juga tetap dilanjutin, meskipun kalaupun memang harus mencari referensi lain yang dulu itu nggak ditinggalin gitu. Nah, itu seperti itu bukannya Ustadz, apa memang harus seperti itu dikejar gitu kan, tetapi meninggalkan, atau kita juga mengejar referensi lain tetapi yang dulu itu tidak ditinggalkan, seperti itu Ustadz. Aku mau bertanya seperti itu. Ini nomor 7 ya, silakan dicatat. Dan yang kedua terkait terkait ya mengupgrade diri, berarti ya meningkatkan ya keilmuan, pemahaman, hafalan, kualitas dan seterusnya. Nah, maka ya artinya kita harus paham bahwa sejatinya manusia itu memang memiliki perbedaan yang tidak bisa disamakan. Yang mana perbedaan itu ketika disatukan akan menjadi indah ya. Artinya apa? Artinya ya seseorang itu punya targetan, punya kebutuhan yang yang berbeda-beda. Nah, maka dia Dia akan mengejar kebutuhan yang dia rasa dia butuh, atau yang dia segera untuk mendapatkan. Itu satu poin bagus ya. Artinya memang harus seperti itu seorang penuntut ilmu. Artinya dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia pelajari, dia dapat, dia miliki. Nah, sehingga dia terus meningkatkan kualitas dirinya. Ini poin bagus. Nah, namun ketika itu dia pun harus membangun setiap derap langkahnya meningkatkan diri itu dengan cara, dengan tangga yang baik dan benar. Artinya dia memiliki pondasinya, dia bangun step-stepnya. Nah, ketika dia maju terus ya, meningkat, maka apa yang dia telah pelajari itu jangan pernah dia tinggalkan. Jangan pernah dia tinggalkan, jangan pernah tertipu dia dengan dengan terus meningkatkan, tapi yang telah dia pelajari itu dia tinggalkan, kecuali memang dia telah menguasainya. Nah, tapi dia harus bisa mengatur dirinya, meningkatkan, mengupgrade diri itu dengan juga adanya murojaah tadi. Sekelas Rasulullah saja kan ada murojaah tadi, mudarosah setiap tahun. Nah, dia harus tadi ya, satu sisi itu bagus, memang bagus seperti itu jalannya.
Namun apa? Dia harus apa? Membangun stepnya juga apa? Dengan baik, dan juga apa? Dia harus apa? Mengiringi derap langkahnya ke depan itu apa? Dengan dia apa? Memurojaah terus agar apa? Apa yang dia pelajari apa? Terus terikat, terus apa? Terus ada. Tape. Adapun apa? Adapun ketika apa? Ketika mengharuskan dia seperti apa yang kita apa jalani, itu hal yang kurang baik ya. Karena tadi setiap kita punya apa perbedaan caranya. Barangkali apa cara belajarnya anak misalnya ya itu apa? Misalnya apa dengan membaca, misal ada apa orang yang dia apa cara belajarnya apa dengan banyak mendengar dan seterusnya, itu kan berbeda-beda, dan kita pun apa ya kita rasakan ya itu semua. Baik, cukup ya, mungkin semoga terjawab. Ada lagi? Ya, syukur Ustaz. Silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Baik, silakan. Mengenai yang surat An-Nisa ayat 83 yang mensinkronkan ya Ustaz. Apakah semua ilmu yang apakah semua yang ilmu dapatkan oleh kita sinkronkan kepada guru kita gitu Ustaz, ataukah hanya yang kita merasa kita belum paham gitu, atau kita merasa ini kurang kita tanyakan gitu Ustaz. Jadi apakah jika misalkan kita merasa ini sudah paham atau sudah merasa tidak ada yang perlu dipertanyakan, apakah tetap harus disinkronkan atau bagaimana? Artinya kalau kita baca bagaimana mereka belajar, salafus soleh belajar, itu memang mereka mensinkronkan semua yang mereka pelajari. Ya, kita tahu Mujahid ketika dia belajar dan dia mensinkronkan semua ayat yang dia baca kepada Ibnu Abbas semuanya, dan kita akan dapati bagaimana kalau kita baca dalam ilmu hadis ya, bagaimana seorang rawi itu ketika mendapatkan hadis dia pun mensinkronkan apa yang dia catat, apa yang dia hafal dengan dengan riwayat dari gurunya. Nah, ini satu potret ya. Nah, namun di zaman kita sekarang ini, yang banyak sekali kemudahan, tapi ya dijawab sendiri ya. Nah, oleh karenanya ya Ana selalu sampaikan ya bahwa setiap kita ya itu harus punya satu pembimbing, satu guru, satu murabi, satu ustadz, satu ustadzah, itu yang artinya kita selalu ya menempel dengannya. Artinya apapun yang kita pahami atau yang kita catat, hafal, itu kita minta ya sampaikan atau kita ya sinkronkan kepada dirinya. Nah, itu satu poin yang yang harus kita miliki ya. Nah, coba dicari, insya Allah dapat ya. Artinya ya yang memang dia punya waktu, kita pun ya menilainya itu bagus. Nah, dan dulu itu tahun 2010 atau 9 ya, 9 sebagai ya artinya faidah ya, 2009 sampai 2020. Nah, itu Ana punya ya satu guru, satu ajengan ya, yang beliau 2020 itu rahimahullah. Nah, itu sedari 2009 sampai 2020, apapun yang Ana dapatkan dari ilmu itu Ana selalu minta waktu untuk mensinkronkan setiap Sabtu sore. Itu mungkin jadwal yang diberikan ke anak ya, karena anak nggak bisa merequest kita itu. Artinya dan sekarang alhamdulillah ada ya, artinya
itu satu poin yang apa harus kita miliki. Nah, agar apa? Agar tadi kita kita bisa memastikan bahwa apa yang kita pelajari itu sesuai. Namun ketika sesuatu itu sudah ma'ruf, sudah sudah artinya mudah dipahami. Nah, itu sesuatu yang artinya tidak perlu untuk disinkronkan. Tapi kita mensinkronkan apa yang sudah ma'ruf itu terkadang ada faidah dari dari guru tersebut. Artinya guru itu memang harus dipancing ya, dipancing agar agar keluar semua ilmunya. Dan ketika kita punya seperti itu, yaitu artinya banyak hal yang kita kita pelajari. Nah, artinya kedisiplinan, kemudian faidah jelas ya, adab dan seterusnya itu sesuatu hal yang baik ya. Jadi ketika ditanya ketika ditanya misalnya semuanya, apalagi sekarang kan ada HP, ada video call, ada Google Meet, ada Zoom yang memudahkan ya. Dulu zaman itu dan sampai tahun 2020 itu anak offline ya. Artinya ketika itu ya. Nah, artinya alhamdulillah binikmatihi tatimu solihat itu. Nah, itu ada banyak hal di situ. Jadi ketika ada kemudahan seperti ini ya, sekarang silakan dimanfaatkan. Jadi ketika harus mensinkronkan ya, ahsan semua yang kita kita pelajari. Nah, kita jadwalkan ke murabi tersebut ya, ustadz tersebut, pendamping kita dan seterusnya. Nah, kalaupun tidak ya, artinya apa-apa yang kita kita anggap itu itu sangat perlu untuk ditekankan pemahamannya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua ya, dan senantiasa memberikan taufik pada kita semua. Ada lagi silakan. Afwan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya ya, yang lain coba sebelumnya. Tadi siapa? Assalamualaikum Ustaz. Saya Ana Dahliar Ustaz. Silakan. Ustaz, tadi kan cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa kan ditegur ya gitu, dia punya kelancangan lah gitu. Terus bagaimana tanggapan Nabi Musa setelah itu, Pak Ustaz? Makasih, Assalamualaikum. Tanggapannya ya, Nabi Musa ketika sebagai murid ya, artinya merelakan perpisahan yang penuh dengan keberatan itu ya. Artinya ya, dikarenakan gurunya sudah tidak mau bersama dengannya ya, Nabi Musa artinya tidak ada komentar, mendengarkan. Setelah itu mendengarkan penyampaian penjelasan dari Nabi Khidir. Nah, itu ya, berpisah setelah itu ya, kembali ke kampungnya. Nah, demikian. Ada lagi silakan. Afwan Ustaz. Di kolom chat ada pertanyaan. Oh, tape. Coba sebentar. Tape. Semester bawah bisa ikut pelajaran semester atas atau sebaliknya, boleh ya? Boleh. Silahkan dimanfaatkan. Jadwalnya setiap Jumat, betul, setiap Jumat. Jam 8 kurang ya. Karena isanya di Ana isanya jam 7.25. Nah, jadi jam 8 kurang 10 atau kurang 5 lah insya Allah. Nanti jam 8 kurang 5 ya, bisa bisa dimulai. Semester atas bisa nyambung materinya dengan yang sinkronus. Artinya bisa dimanfaatkan ya. Yang semester atas ya, ketika ada kelas sinkronus yang dibuka, materi yang dibuka, nah silakan dimanfaatkan. Ada lagi silakan. Dari apa yang Ana sampaikan, bekal-bekal untuk kelas sinkronus ini bisa dipahami ya, bisa dipahami. Dan ini di share nggak modulnya?
Maksudnya gimana, Ustaz? Enggak, artinya apa? Di grup ada ini modulnya? Belum ada, Ustaz. Oh, berarti memang nggak di-share ya? Nggak di-share ya? Nggak di-share ya? Baik. Jadi apa? Tadi sudah dicatat ya. Silakan apa? Ini semua ya artinya apa? Ayat-ayat Al-Quran ya, mudah. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan, silakan. Satu lagi sebelum ditutup. Ustaz mau nanya, Ustaz. Silakan. Supaya jadi Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau kita udah selesai dari BTSL ini, bagaimana baiknya, Ustaz? Anak sekarang udah semester 8, Ustaz. Sampai semester berapa sih, Ustaz? Coba nanti tanyakan ke admin ya. Semoga admin bisa menjawabnya. Artinya jalurnya kemana lagi, Ustaz? Artinya apa? Artinya yang ada di semester akhir ya. Nah, semoga apa yang telah dipelajari ya itu bermanfaat. Semoga catatan yang dicatat, pemahaman yang dipahami itu ya sebagai saksi ya. Sebagai saksi bahwa kita pernah belajar dan sebagai pemberat kita semua di akhirat kelak. Ini poin pertama. Nah, poin kedua ketika artinya sudah selesai bukan berarti selesai belajarnya. Berarti silakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, di sini kan ada mahat offline, ada mahat yang online ya. Silakan dimaksimalkan. Dan sebagai penjelasan nanti yang menambahkan penjelasan mungkin bisa ditanyakan ke admin ya, bagaimana sistem yang berlaku di sana. Nah, semoga tapi yang terpenting adalah semangatnya harus terus dijaga ya. Semoga Ustaz, dimudahkan. Ilmu yang didapat boleh disinkronus buat keluarga, Ustaz, boleh ya? Orang dekat ya? Itu mah nggak perlu ditanya ya, itu kewajiban ya. Kewajiban yang memang yang harus dilakukan ya, dilakukan. Baik. Artinya ya apa yang kita dapat itu di-share ke orang lain, dan sebaik-baik orang lain yang harus menerima apa yang kita miliki, kita dapat, kita rasakan dari hidayah, sunnah, taufik dan seterusnya, itu adalah keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita dan seterusnya. Itu sebaik-baik orang yang harus kita perhatikan. Sebagaimana kita nikmat belajar, nikmat beribadah dan seterusnya, maka rasa nikmat itu pun harus kita kita share ke siapa? Ke keluarga, berarti orang tua, bapak, ibu, pasangan, suami, istri, juga anak. Dan itu titik yang paling berat ya, titik yang paling berat. Oleh karenanya ya, kalau demikian maka jangan lepas berusaha, berupaya dan juga berdoa. Dan pastikan doa yang kita ucapkan itu doa yang memang terdapat dalam Al-Qur'an, yang paling paling afdolnya. Ketika kita misalnya berusaha, berupaya agar maksimal, nah maka kita meminta kepada Allah agar Allah memudahkan itu semua. Sebagaimana doanya Ashabul Kahfi. Nah, coba digali terus ya, Surat Al-Kahfi setiap Jumat itu di antara doa Ashabul Kahfi, Rabbana hablana milladunka rahmah. Kemudian ada yang hafal? Wahai Ustaz, gimana caranya hafal Ustaz? Cara menghafal banyak mengulang ya, dibaca itu itu akan hafal. Nah, jadi Rabbana hablana min ladunka rahmah
Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku dan pastikanlah bahwa urusanku ini berada di jalan yang benar. Itu kan doanya siapa? Ashabul Kahfi. Coba apa digali terus ya. Tapi cukup ya sampai di sini, sudah 9:30 ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita bertemu sesuai dengan jadwal yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Anutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya.